Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 567-568 Monster Abadi. Di dalam kamar presidensial, Kevin Ye sedang tidak ingin peduli dengan Pulau Iblis Emas. Pada saat ini, Kevin Ye sedang melihat kontrak darah kuno di depannya. Sunset, apa yang kamu tunggu? Kontrak darah kuno tidak boleh diubah, jika tidak, penggunanya akan segera berubah menjadi abu. Kevin Ye menghela napas tak berdaya. Daiwu, begitu dia menandatangani kontrak darah kuno ini, bahkan jika segelnya rusak suatu hari nanti, dia akan tetap menjadi rubah iblis dan tidak akan dapat memulihkan energi sumbernya lagi. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan bersedih, bahkan jika dia bangun di masa depan, dia tidak akan menyalahkanmu. Selain itu, selama hidupku masih ada, itu lebih penting daripada apapun. Kevin Ye mengangguk, benar. Sambil menggertakkan giginya, suasana hati Kevin Ye merosot. Dia menangkisnya dengan telapak tangannya dan berkata, kembalilah. Kontrak darah itu segera berubah menjadi bola seukuran cinabar dan terbang ke arah Kevin Ye. Lin Sailing senang. Namun dalam sepersekian detik itu, wajah Lin Sailing berubah drastis saat dia memarahi, siapa itu, yang berani mengintip dari samping. Pada saat yang sama, dua pedang cahaya menunjuk langsung ke Kevin Ye dan berteriak saat mereka meledak dari langit, bajingan, kamu benar-benar berani menandatangani kontrak dengan klan iblis. Beraninya kau. Cahaya pedang berterbangan ke segala arah, satu berwarna hijau dan satu berwarna merah, yang datang adalah He Tianqi dan Lei Hai. Ketika keduanya melihat bahwa Kevin Ye benar-benar berani membuat kontrak dengan klan iblis, mereka menjadi sangat marah, dan dengan ujung pedang mereka menyerbu ke arah kontrak darah yang sebesar cinabar. Menggunakan nyawanya sebagai ganti nyawa sangatlah lemah, tubuhnya tidak akan sanggup menahan siksaan seperti itu. Jika Lin Sailing tidak berada di sampingnya untuk melindunginya, Kevin Ye tidak akan berani bersikap sembrono. Melihat bahwa dua sinar aura pedang berada tepat di depan Kevin Ye, Lin Sailing menjadi marah dan berkata, bajingan, kau sedang mencari kematian. Lin Sailing telah lama mencapai puncak tahap abadi duniawi dan dapat dianggap sebagai ahli tertinggi di tahap asal langit. Dengan lambaian tangannya, cahaya putih memancar dari dalam lengan baju Lin Sailing. Tubuhnya segera berdiri di depan Kevin Ye, menghalangi kedua tangan cahaya pedang yang mendekat dengan agresif. He Tianqi dan Lei Hai sama-sama terkejut, mereka berdua tidak menghindar sama sekali dan terus menusukkan pedang mereka ke kepala dan leher Lin Sailing. Lin Sailing mencibir ringan. Dia sedikit mengangkat tangannya dan bunga teratai mekar di telapak tangannya saat dua sinar cahaya yang kuat melesat keluar, memaksa He Tianqi dan Lei Hai mundur seketika. He Tianqi dan Lei Hai tidak bereaksi. Setelah disambar teratai putih, mereka berdua mundur beberapa langkah dan menatap wanita cantik di depan mereka dengan ekspresi tidak percaya. Saat pedang di tangan mereka diayunkan secara horizontal, He Tianqi dan Lei Hai saling memandang. Setelah saling memandang cukup lama, tatapan mereka akhirnya jatuh pada tubuh Lin Sailing pada saat yang sama. Pada saat ini, rok panjang Lin Sailing berkibar, seperti peri dia berdiri di depan mereka berdua, wajahnya dingin dan suram. Dari ki yang dilepaskan Lin Sailing, kultivasi wanita itu sangat dalam, dia bukan manusia atau roh setan, dengan kultivasi He Tianqi, dia tidak dapat mengetahui bagian tubuh mana yang diikutinya. Melihat bahwa dia tidak dapat menangani Lin Sailing, He Tianqi berbalik dan berkata, orang-orang yang dilanda kemiskinan adalah He Tianqi dari puncak hujan pedang, aku ingin tahu di gunung abadi mana rekan berkultivasi. Mengapa kamu begitu keras kepala untuk membantu kedua monster ini? Ini sama sekali bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang saleh seperti kita. Saya berharap rekan kultivator itu dapat membuka jalan dan membiarkan orang miskin membunuh kedua monster ini. Karena dia tidak dapat mengalahkan mereka, He Tianqi secara alami mengikuti cara-caranya yang biasa, menggunakan kebenaran dunia untuk membicarakan berbagai hal. Akan tetapi, Lin Sailing tidak tinggal diam, dan terus tertawa dingin, saya bukan orang yang benar, dan kalian berdua penganut Tao tidak perlu memberitahu saya tentang hal-hal besar, kalian berdua pasti tidak akan menyakiti saya hari ini. Jika kalian kembali sekarang, saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, saya akan membuat kalian berdua berubah menjadi debu, dan kalian tidak akan dapat lolos dari siklus reinkarnasi. Berani sekali kalian. Lei Hai berteriak. He Tianqi juga menggelengkan kepalanya, sepertinya rekan Tao itu tidak bertobat hari ini. Jika memang begitu, maka jangan salahkan orang miskin karena tidak kenal ampun.
Karena kata-kata kasar itu telah diucapkan, He Tianqi secara alami harus menepati janjinya. Dia melihat He Tianqi dan Lei Hai saling memandang. Hampir pada saat yang sama, mereka berdua mulai terbang, satu ke langit dan yang lainnya ke tanah, dan mulai menyerang Lin Sailing. Lin Sailing meremehkannya, saat cahaya putih berkedip ringan di tangannya dan menyinari tubuh He Tianqi dan Lei Hai. Mereka berdua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sebelum pedang di tangan mereka diserap oleh Lin Sailing ke dalam cahaya dan menghilang. Bahkan He Tianqi dan He Tianqi yang memiliki pedang panjang mungkin bukan tandingan Lin Sailing, apalagi sekarang. Alat sihirmu semuanya hilang, apakah kamu masih tidak akan mundur? Lin Sailing menegur mereka, dia tidak ingin menyakiti hidup mereka. Namun Lei Hai tiba-tiba berteriak, binatang jahat yang kurang ajar, karena kau berani mengambil peralatan sihirku, kau benar-benar pantas mati. Orang-orang miskin akan mengakhiri hidupmu sekarang, jika tidak kau tidak akan tahu seberapa kuat seni abadi Gunung Elang Rohku. Saat dia mengatakan itu, Lei Hai mengangkat tangannya. Aliran api astral muncul di tangannya, yang menyala saat menyerang Lin Sailing. Lin Sailing tersenyum tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengatakan satu kalimat, Little Dial, biarkan butiran beras itu bersinar juga. Saat dia berbicara, api astral mendekati Lin Sailing, dan sehelai bunga teratai menyala di atas kepalanya. Di bawah cahaya susu, api astral di tubuh Lei Hai mengalir seperti lumpur ke lautan, tanpa meninggalkan jejak apapun. Wow, wow, wow. Aku sangat marah. Melihat serangannya tidak efektif, wajah Lei Hai dipenuhi amarah, dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menyerang Lin Sailing. Lin Sailing sama sekali tidak menyerah. Dia tiba-tiba menyerang dengan tangan gioknya, tepat pada saat yang sama dengan Lei Hai. Dengan kultivasi kemampuan asal bumi Lei Hai, dalam hal kekuatan, dia jelas bukan tandingan Lin Sailing. Itu hanya satu serangan telapak tangan, tetapi darah dan ki Lei Hai bergulung-gulung di udara, tulang rusuknya perih karena rasa sakit, dan dia terpaksa mundur 2 langkah, memuntahkan darah. He Tianqi bergegas maju, mendukung Lei Hai dan berkata dengan lembut, rekan Daois Lei, sepertinya kultivasi wanita ini setidaknya tahap asal langit. Kita tidak bisa bertarung langsung. Wajah Lei Hai memucat, dan berkata, lalu menurut kata-kata rekan Daois He, apa yang harus kita lakukan? He Tianqi berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini, kamu dan aku akan mengirim semua harta karun spiritual untuk menjerat wanita ini. Lalu, aku tiba-tiba menyerang dan menyerang iblis itu. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan kontrak kuno ini selesai, kalau tidak, membunuh iblis itu tidak mungkin. Aku akan mendengarkan apapun yang dikatakan rekan Daois. Mereka berdua menjauh dari Lin Sailing. Kultivasi Lin Sailing tidak terduga, bahkan jika mereka berdua bekerja sama, mereka tetap tidak akan menjadi tandingannya. Pada saat itu, Lei Hai dan He Tianqi hanya bisa meminjam kekuatan harta karun untuk menekan Lin Sailing. Saat kedua orang itu berbicara, mereka melambaikan tangan, menyebabkan 2 sinar cahaya terbang dari tubuh He Tianqi dan Lei Hai. Sebuah kompas berputar tanpa henti di tubuh Lei Hai, tetapi sebuah gambar di tubuh He Tianqi memancarkan cahaya. He Tianqi pertama-tama menyinari gambar di atas kepala Lin Sailing, lalu tubuhnya bersinar dan dia langsung bergegas menuju Kevin Ye. Kevin Ye saat ini perlahan-lahan menyatukan kontrak darah dengan cinabar merah di tengah dahinya. Jika dia diganggu saat ini, mereka berdua pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Awalnya, Lin Sailing tidak ingin mulai membunuh, tetapi melihat He Tianqi akan menyerang Kevin Ye lagi dan lagi, Lin Sailing merasakan ledakan amarah di hatinya, dan memarahi, pencuri Tao, kau mencari kematian. Lin Sailing pergi untuk menyelamatkan Kevin Ye, tetapi sebuah kompas menghalangi jalannya. Lin Sailing marah lagi. Dia mengangkat tangannya dan dengan kilatan cahaya, kompas dan lukisan itu berubah menjadi 2 sinar cahaya dan sekali lagi diserap ke dalam cincin teratai putih di tangan Lin Sailing. He Tianqi dan Lei Hai saat ini tidak peduli tentang hal lain, dan langsung mengulurkan tangan mereka ke arah Kevin Ye. Lin Sailing sudah selangkah terlambat untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Hewan jahat, jangan pernah berpikir untuk berhasil. Serahkan hidupmu. He Tianqi baru saja akan menyerang di antara kedua alisnya dengan telapak tangannya, tetapi sayangnya, dia terlambat 1 langkah. Pada saat inilah mata tertutup Kevin Ye tiba-tiba terbuka, dan melepaskan puluhan ribu cahaya keemasan. Matanya tumbuh vertikal, membuka dan menutup dengan cara yang menyeramkan. Mata surga, itu sebenarnya mata surga. Hebat, mata surga yang mengambang akhirnya terbuka. Lin Sailing menyaksikan dengan gembira dari samping. Saat ini,
Kevin Ye sama sekali tidak lemah lagi. Gelombang kekuatan sihir aliran jernih memenuhi dantian Kevin Ye, bercampur dengan energi spiritual chaotic di tubuh Kevin Ye, dan sepenuhnya disempurnakan dalam waktu singkat. Kevin Ye merasa bahwa kekuatannya sendiri tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Raungan, raungan. Setelah dua raungan yang tidak manusiawi, Kevin Ye meletakkan rubah kecil yang lemah itu di bahunya. Matanya sama menakutkannya seperti iblis yang menatap He Tianqi dan Lei Hai. He Tianqi sangat takut. Dia menarik Lei Hai dan berkata, "Rekan Daois Lei, sesuatu yang buruk telah terjadi. Lari cepat." Lei Hai, orang yang tercengang ini, tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia melepaskan tangannya dan berkata, orang miskin tidak akan pergi. Saat dia berbicara, Lei Hai memiliki keberanian untuk menghadapi kematian dengan tenang. Kevin Ye tertawa sinis dan berjalan lurus di depan Lei Hai, "Karena kamu tidak akan pergi, maka matilah." Lei Hai sama sekali tidak mempercayainya. Dengan kedua tangannya, dia melemparkan dirinya ke dada Kevin Ye. Kevin Ye tidak bergerak sedikit pun dan terus menyerang dirinya sendiri dengan kedua telapak tangannya. Lin Sailing memperhatikan dari samping dengan wajah penuh kegugupan. Terlalu ringan, lembut dan lemah, tanpa kekuatan sama sekali. Apakah ini keajaiban Gunung Langroh? Kevin Ye mencibir. Lei Hai sangat marah, dia menyerang lagi, dan langsung menuju wajah Kevin Ye. Boom, boom, boom. Kevin Ye saat ini seperti monster, yang bahkan tidak membalas di bawah pemboman seorang ahli tahap asal bumi, dan tidak bergerak sama sekali. Tidak lama kemudian, pakaian Kevin Ye hancur, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Melihat itu tidak baik, He Tianqi tidak bisa meninggalkan rekan-rekannya dan berlari, dan segera berbalik untuk bergabung dalam pertempuran. Kedua ahli tahap asal bumi menyerang secara berurutan, tetapi Kevin Ye tetap tidak bergerak. Seluruh otot tubuhnya telah menjadi merah, dan dadanya telah meledak, melepaskan gelombang darah yang memenuhi udara, membuatnya tampak menyedihkan. Namun, Kevin Ye mempertahankan senyumnya, seolah-olah dia tidak tahu rasa sakitnya, dan berteriak keras, "Kekuatanmu tidak cukup, lagi. He Tianqi dan Lei Hai sama-sama tercengang, mereka berpikir dalam hati, ini adalah monster, dia sebenarnya tidak tahu rasa sakit, dan aku menggunakan semua kekuatan kita, namun kita sebenarnya tidak bisa mengalahkannya, apakah dia benar-benar tubuh yang tidak akan pernah mati? Tepat saat He Tianqi bertanya-tanya, sementara Lei Hai melanjutkan rentetan serangannya, sebuah pemandangan yang lebih mengerikan terjadi. Tubuh Kevin Ye yang terluka parah mulai pulih sekali lagi di bawah cahaya yang terlihat oleh mata telanjang. Selain itu, otot-ototnya yang telah tumbuh kembali meledak sepotong demi sepotong, seolah-olah dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, He Tianqi tampaknya telah memahami sesuatu, dan dia berkata, "Tidak bagus, rekan Lei, cepat berhenti. Kita telah jatuh ke dalam perangkap. Sudah terlambat bagiku untuk menyadari bahwa aku telah jatuh ke dalam perangkapnya." Kevin Ye berkata dengan senyum dingin. Saat dia mengatakan itu, tinju seukuran pot tanah liat milik Kevin Ye telah meledak, He Tianqi dan Lei Hai sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kedua ahli tahap asal bumi yang hebat itu hanya membutuhkan waktu sekejap untuk membuat dua lubang berdarah di dada mereka. Namun, yang lebih mengerikan adalah bahwa bahkan He Tianqi dan Lei Hai tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Bab 568 Bayiku belum kenyang. Kevin Ye mengulurkan tangannya dan memukul dada He Tianqi dan Lei Hai seperti naga banjir yang mencari laut. Seketika, seluruh kamar presidensial dipenuhi kabut berdarah. Dua lubang hitam berdarah di dada He Tianqi dan dadanya tampak sangat menyeramkan di bawah cahaya. He Tianqi dan Lei Hai tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka telah berkultivasi selama ratusan tahun di alam Xiantian, tetapi seorang ahli tahap asal bumi benar-benar telah ditusuk oleh seorang pemuda kecil. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Dalam keadaan normal, tubuh seorang kultivator tahap asal bumi akan sekeras besi. Bahkan jika dia memiliki harta roh, itu hanya akan dapat melukai atau membunuhnya. Namun, luka yang mengerikan seperti itu tidak akan muncul. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia, monster macam apa dia? He Tianqi tidak berani mempercayainya bahkan sampai mati, dan bergumam pada dirinya sendiri. Lin Sailing, yang berada di samping, melihat semua ini dan mengingatnya di dalam hatinya. Meskipun Lin Sailing tidak suka membunuh, menghadapi He Tianqi dan Lei Hai, yang telah menyerangnya beberapa kali sebelumnya, Lin Sailing hanya mengatakan satu kalimat dengan dingin, "Kalian pantas mati." Namun, kematian He Tianqi dan Lei Hai bukanlah akhir.
Kedua tangan Kevin Ye perlahan keluar dari tubuh mereka, dan kemudian, dia membuka mata langit di antara alisnya sekali lagi. Ketika dia membuka mata langitnya, senyum jahat itu menyebabkan hati Lin Sailing sedikit bergetar, dan dia dengan takut mundur selangkah. Segera setelah itu, cahaya bersinar dari mata langit, menyelimuti tubuh He Tianqi dan Lei Hai yang memiliki satu napas terakhir tersisa. Pada saat itu, daging dan darah He Tianqi dan He Tianqi terpisah. Lin Sailing hanya bisa menyaksikan roh sejati di dalam tubuhnya dan tubuh Lei Hai berkembang. Daging dan darah yang mengandung ratusan tahun kultivasi semuanya ditelan oleh mata surga milik Kevin Ye. Mata surga yang mengerikan itu terus terbuka dan tertutup, dan hanya tenang setelah bersendawa keras pada akhirnya, saat orang itu menghilang ke dahi Kevin Ye dengan senyum menyeramkan. Saat ini, Kevin Ye sedang duduk dengan rubah kecil di bahunya. Dia sekali lagi kembali tidur, matanya terpejam, tubuhnya berdiri tegak saat dia berputar. Aliran kekuatan mulai mekar keluar dari altar spiritualnya, dan tidak lama kemudian, otot-otot yang tersebar di seluruh tubuh Kevin Ye mulai cepat pulih. Itu bahkan lebih eksplosif dan kuat dari sebelumnya. Lin Sailing menutup mulutnya dengan erat, dan seluruh tubuhnya benar-benar tercengang. Ini adalah kekuatan Dewa Iblis 9 Revolusi. Ini terlalu aneh, untuk dapat memurnikan tubuh dengan melahap tubuh orang lain. Tidak heran Dao Father ingin memasukkannya ke dalam daftar teknik terlarang saat itu. Ini terlalu mengerikan. Jangankan Lin Sailing, bahkan rubah kecil di bahu Kevin Ye pun gemetar. Ekornya yang seputih salju terkulai ke bawah dan tidak bergerak. Sedangkan macan tutul-tutul di sisi lain, ia sudah kebingungan. Dengan sifatnya yang seperti binatang buas, ia terus mundur, tidak berani menghadapi Kevin Ye saat ini, yang kini telah menjadi dewa iblis sejati. Otot-otot di sekujur tubuh Kevin Ye mulai berubah. Dalam sekejap, tubuhnya yang tinggi mulai berubah, dan semuanya mulai berubah ke arah penyihir kuno. Namun, dibandingkan dengan penyihir kuno, Kevin Ye bahkan lebih menakutkan, karena penyihir kuno tidak memiliki roh primordial, sementara Kevin Ye memiliki roh primordial untuk dikultivasikan. Gadeng, seluruh tubuh Kevin Ye seolah-olah terbuat dari bahan transparan, ia tidak bergerak sama sekali. Semua 3.600 pori-pori di tubuhnya semuanya mengembang, tidak satu pun dari mereka yang tampaknya mengeluarkan suara apapun. Ia berdiri di sana dengan tenang, dan menatap Kevin Ye sepanjang malam. Lin Sailing masih tidak bergerak sedikit pun. Sampai tubuh Kevin Ye perlahan menjadi tenang. Warna kulit, garis keturunan, dan tulang Kevin Ye tampaknya telah ditempa kembali, memberinya perasaan yang sama sekali baru. Bahkan wajahnya yang tampan bagaikan matahari mengalami perubahan yang luar biasa. Meskipun orang masih bisa tahu dari fitur wajahnya bahwa dia adalah Kevin Ye, tatapan dan auranya sudah benar-benar berbeda, dan tidak ada lagi kelembutan dan aura abadi dari sebelumnya, tetapi lebih seperti mendominasi dan tegas seperti Dewa Iblis. Kleng, perlahan-lahan memegang tinjunya sendiri, tulang-tulangnya mengeluarkan suara yang tajam, tawa Kevin Ye perlahan keluar. Hahaha, Dewa Iblis 9 Revolusi, ini adalah Dewa Iblis 9 Revolusi yang sebenarnya. Jadi begitulah adanya. Menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya yang telah dibentuk ulang, Kevin Ye menganggukkan kepalanya dengan puas. Tetapi dengan sangat cepat, Kevin Ye melihat genangan darah di tanah, dan berkata dengan jijik, omong kosong apa ahli tahap asal bumi, dua hal yang tidak berguna. Kedua tubuh ini benar-benar mengerikan. Mereka hanya membuatku menembus level kedua pemurnian, terlalu lemah. Senyum di wajah Kevin Ye menjadi aneh, dan dia berkata kepada macan tutul-tutul, keduanya tidak sehat secara fisik, tetapi sebagai klan iblis, tubuh iblismu seharusnya jauh lebih baik daripada manusia normal. Jika aku memakanmu juga, kultivasiku pasti akan naik satu tingkat. Saat Kevin Ye berbicara, dia menjilati sudut mulutnya, membuat macan tutul-tutul itu sangat takut sehingga terus berjongkok di tanah dan gemetar ketakutan. Sudut mulutnya berkedut, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Rubah kecil di bahu Kevin Ye telah mengumpulkan keberanian untuk melompat-lompat di atas bahu Kevin Ye, seolah-olah itu akan menghentikan Kevin Ye. Kevin Ye tersenyum dan dengan penuh kasih mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala rubah kecil itu. Nak, kau serius? Jangan gugup. Saat dia berbicara, jari-jari Kevin Ye terus menyentuh cakar kecil rubah kecil itu. Kau makhluk kecil, meskipun kau berhasil menyelamatkan hidupmu, kultivasimu hilang, dan kau bahkan tidak memiliki ekor. Sepertinya aku harus menemukan tempat yang bagus untukmu berkultivasi. Jangan khawatir, kau menandatangani kontrak darah kuno denganku. Kita berdua makmur, dan kedua belah pihak akan menderita kerugian pada saat yang sama.
Kultivasiku telah maju pesat, jadi aku yakin kau akan segera mengasingkan diri juga. Saat dia mengatakan itu, Kevin Ye mengulurkan jarinya, dan berkata, 1 tahun, paling lama 1 tahun, aku akan membuatmu berubah kembali ke bentuk manusiamu. Pada saat itu, kultivasimu pasti akan lebih tinggi dari sekarang, oke. Si rubah kecil itu benar-benar bisa mengerti apa yang dimaksud Kevin Ye. Melihat bahwa Kevin Ye bertindak seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar untuk menggoda si rubah kecil, Lin Sailing tersenyum saat dia melangkah maju dan berkata, air terapung, selamat untukmu, Dewa Iblis 9 revolusimu telah meningkat selangkah lagi. Sepertinya kita sedikit lebih dekat dengan tujuan kita untuk kembali sekarang. Kevin Yesa tertawa, masalah hari ini hanyalah kebetulan, jika aku sedikit saja kurang, aku khawatir kehidupan kecilku akan berakhir di sini, ini juga dapat dianggap sebagai mencari kekayaan dari bahaya. Lin Sailing menganggukkan kepalanya, malam ini memang sangat berbahaya, aku tidak pernah menyangka kedua orang ini benar-benar berani membalas. Namun, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Menurut akal sehat, kamu harus berbagi kehidupan untuk rubah kecil ini. Bahkan jika kamu menyatu dengan kontrak kuno, itu tidak akan mengubah kerusakan pada kehidupanmu. Selain itu, kamu telah menghancurkan inti iblisnya. Kekuatan macam apa yang membantumu menembus 9 revolusi Dewa Iblis dalam sekejap? Dai Wu, seseorang secerdas dirimu, mungkinkah kau tidak bisa memahami ini? Setelah mengatakan itu, Kevin Ye menoleh dan menatap rubah kecil di bahunya yang sudah mengantuk dan berkata sambil tersenyum, mana di tubuhnya tidak terbatas hanya pada inti iblis, ia juga memiliki kekuatan yang lebih kuat. Kau mengatakan bahwa segel itu. Lin Sailing langsung berpikir. Ya, itu adalah kekuatan segel. Setelah kontrak darah kuno selesai, semua orang akan makmur dan menderita kerugian. Dia dan aku berasal dari komunitas yang sama, jadi tentu saja, aku akan mampu menyerap segel itu. Kalau dipikir-pikir, aku harus melelehkan Vali yang disegel di dalam tubuhnya sebelum aku mampu menembus level kedua dari 9 revolusi Dewa Iblis. Lin Sailing sendiri telah disegel dengan segel sebelum ini, jadi dia tidak bisa mengerti banyak tentang segel yang dibuat oleh pemilik 12 bunga. Dia langsung bertanya dengan curiga, tapi itu juga tidak benar, sebelum kita pergi ke alam bawah, kita menyegel cukup banyak Vali dan ingatan alam abadi, tetapi bahkan kita sendiri tidak dapat menghancurkan segel ini. Mengapa kamu mampu menyerap Vali dari segel ini? Kevin Ye tersenyum tipis saat dia menjelaskan, Dai Wu, kalian semua tidak dapat menarik energi dari segel ini, tetapi aku mampu. Aku pernah mengajarkanmu segel kuno, tetapi sebenarnya, prinsip di balik penyegelan dan kontrak darah itu sama. Selain itu, aku menggunakan kekuatan dunia bawah untuk menyelesaikan sebuah kontrak. Kontrak darah yang ditandatangani oleh rubah kecil dan aku adalah kontrak yang dibuat oleh Kaisar Iblis kuno. Level kontrak darah ini lebih tinggi dari segelmu. Ketika kedua jenis kontrak itu ada pada saat yang sama, kontrak level yang lebih rendah akan kehilangan efektivitasnya. Lin Sailing mengeluarkan desisan dingin, dan kemudian, dengan tatapan terkejut yang menyenangkan, itu berarti, segelnya sudah dilepas. Begitulah. Selama dia bisa berkultivasi kembali ke bentuk manusia, maka ingatan dunia abadi akan sepenuhnya terurai. Pada saat itu, Jasmine kecil kita akan kembali. Mengatakan itu, Kevin Ye merasa bersalah, tapi aku takut gadis kecil itu akan bangun. Kau harus tahu bahwa aku akan bertarung denganku untuk mendapatkan mananya. Hehe. Lin Sailing mengerutkan bibirnya dan tertawa sinis, kurasa tidak, gadis kecil itu sangat menyukaimu, jika kau membuka mulutnya, dia bahkan akan memberikan nyawanya padamu, apalagi sedikit mana ini. Kevin Ye dengan malu-malu menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku tidak akan membicarakan ini lagi, aku tidak akan membicarakan ini lagi. Saat dia mengatakan itu, Kevin Ye kembali menatap makhluk kecil yang tertidur dengan damai di bahunya, dengan tatapan penuh kasih. Menolehkan kepalanya, Kevin Ye segera mengubah topik pembicaraan. Dia mengabaikan Lin Sailing yang terkikik sampai tulang-tulangnya gemetar, dan hanya berkata, Dai Wu, bukankah kau baru saja menerima 2 Spirit Master dari harta karun spiritual itu? Bisakah kau mengeluarkan mereka untukku? Lin Sailing terkejut, lalu berkata dengan bingung, mereka hanya beberapa potong sampah. Mengambang, untuk apa kau membutuhkannya? Tepat saat Lin Sailing mengucapkan kata-kata ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dengan jentikan jarinya, cincin teratai putih itu berkedip-kedip dengan cahaya seperti 2 pedang dan sebuah lukisan, dan sebuah kompas jatuh ke tanah. Kevin Ye tertawa sinis. Ketika dia mengulurkan tangannya, sebuah cahaya menyala dan Chaos Bat muncul di telapak tangan Kevin Ye.
Meskipun hancur, itu masih memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aku baru saja kenyang, tetapi sayangku belum kenyang. Kevin Ye kemudian membelai Chaos Bat dan melambaikan tangannya. Harta karun yang bagus, semuanya milikmu sekarang. Pergi, pergi. Chaos Bat berdengung penuh semangat saat terbang keluar dari telapak tangan Kevin Ye. Dengan satu hisapan cahaya, itu menelan keempat artefak di tanah, dan setelah beberapa saat, itu menghilang tanpa jejak.